Halo Biker Hunter, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel kesayangan kita, channel The Investor. Di video kali ini saya akan sedikit mereview mengenai pergerakan market sepanjang tahun 2022 ini. Kira-kira sektor apa saja yang mempengaruhinya, kira-kira saham apa saja yang mempengaruhinya, kondisi makro bagaimana, dan bagaimana prospek di tahun 2023 nanti. Nah, semua itu akan kita bahas di video kali ini. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini. Dan silahkan teman-teman download ebook kami, karena kami sudah menulis ebook yang berisi analisa saham di mana ada 5 saham yang menurut analisa kami masih kategori undervalue. Untuk mendapatkan ebook tersebut, teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Cuman sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa ebook tersebut hanya bersifat tambahan referensi saja. Oke, selamat mendownload ebooknya dan selamat menonton. Ya, ini adalah market update sepanjang tahun 2022 ini, dan video ini kita ambil tanggal 27 Desember dan untuk datanya kita pakai data tanggal 26 Desember 2022. Memang masih ada sekitar 4 hari sampai menjelang akhir tahun 2022, cuman karena menurut kami tidak ada perkembangan yang signifikan sampai kira-kira akhir tahun nanti, kita pakai data tanggal 26 Desember menurut kami juga sudah valid ya, masih oke untuk jadi acuan. Nah, kita lihat perkembangan IHSG sepanjang tahun 2022 ini, di mana menurut saya IHSG di tahun ini IHSG yang sangat volatile ya, IHSG yang tidak sehat. Karena pergerakan yang sangat volatile di tahun ini tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Biasanya kalau kita bicara mengenai siklus market tahunan, ini kan ada fenomena-fenomena tertentu setiap periode tertentu ya. Jadi misalkan di awal tahun biasanya ada fenomena Januari effect ya. Kemudian di pertengahan tahun ada fenomena sell in May and go away ya. Sell in May and go away membuat biasanya market turun. Kemudian menjelang akhir tahun biasanya ada fenomena window dressing yang biasanya juga membuat IHSG itu naik. Cuman di tahun ini kondisinya berbeda ya. Tahun 2022 di awal tahun, yaitu sekitar bulan Januari sampai Maret, IHSG sudah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan ya. IHSG naik 10,6%. Ya, ini kenaikan yang signifikan untuk IHSG. Tapi tidak berselang lama ya, di bulan Aprilnya ya, bulan April Mei, tiba-tiba IHSG turun 10% juga. Jadi bisa dibayangkan hanya dalam waktu 4 bulan IHSG naik 10%, turun 10%. Nah, kalau IHSG saja sangat volatile seperti ini, bagaimana dengan saham-saham di dalamnya ya, lebih gila lagi pastinya. Kemudian masuk bulan Juninya IHSG naik lagi 11%. Ya, masuk bulan Juli turun 7,2%. Kemudian masuk bulan September IHSG naik 11,3% ya, kenaikan yang nggak tanggung-tanggung. Dan saya waktu itu masih ingat fenomena di bulan September, banyak orang mengatakan kalau window dressingnya kecepatan gitu ya. Dan akhirnya bener nih, yang diaminkan para orang-orang kejadian juga, yang membuat di bulan Oktober IHSG turun 7,3%. Ya, dan kemudian di bulan Novembernya kita ngelihat pergerakan IHSG sideways, tapi di bulan Desembernya IHSG justru turun 4,4% ya di awal bulan Desember ini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih, pergerakan IHSG sangat volatile. Apalagi saham-saham yang ada di dalamnya ini pasti pergerakannya lebih gila lagi gitu ya. Nah, secara year to date kalau kita hitung dari awal tahun 2022 ini sampai saat video ini diambil, IHSG hanya naik 3,86%. Di sini kita perlu pahami ya, artinya apa? Artinya kalau misalkan kita baru beli saham di saat IHSG berada di pucuk di level 7.300-an, kemungkinan besar posisi kita saat ini masih banyak minusnya. Tapi kalau misalkan kita masuk saat IHSG berada di level 6.500 sampai 6.700, kemungkinan saat ini kinerja kita ya, kinerja portofolio kita ya masih hampir sama lah ya dengan IHSG, kira-kira seperti itu ya. Lalu saham apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG sepanjang tahun 2022 ini? Ya, ini data saya ambilkan dari data statistik yang terbit di bursa setiap sore hari. Di sini ada saham movernya ya, baik itu sebagai leader ataupun sebagai laggard. Ya, leader adalah saham-saham yang dimana saham ini yang memberikan kontribusi positif untuk IHSG alias membuat IHSG naik.
Dan ternyata adalah baik itu durasi harian, kemudian durasi bulanan yaitu di bulan Desember dan durasi tahunan yaitu sepanjang tahun 2022 nomor satu adalah Bayan Resources ya, yang dimana saham BYAN atau Bayan Resources ini saat ini memang sangat hype ya, sangat hype, bahkan pemiliknya yaitu Bapak Lo Tak Wong sekarang sudah dinobatkan menjadi orang terkaya di Indonesia nomor satu ya, sudah mengalahkan Duo Hartono bersaudara pemilik BCA. Ya, jadi memang saham Bayan Resources ini saham yang sedang hype saat ini ya. Di sepanjang tahun 2022 ini harga saham Bayan Resources naik 662% ya. Jadi saham Bayan Resources inilah yang bisa kita simpulkan sebagai penopang IHSG di tahun 2022 ini. Oke, sekarang kita masuk ke saham lagardnya atau saham yang menjadi pemberat IHSG, di mana baik dari sisi durasi harian, kemudian di sisi durasi bulanan yaitu bulan Desember maupun di sisi tahunannya, ternyata nomor satu adalah GoTo ya. GoTo sepanjang tahun 2022 ini berkontribusi terhadap penurunan poin 465 poin ya. Kemudian harga saham GoTo sudah turun 75% ya. Saya tidak tahu 75% ini dari harga IPO atau dari highest-nya ya, karena GoTo sendiri baru IPO di tahun 2022 ini. Tapi yang menarik kalau kita lihat sebagai saham lagardnya untuk 6 besarnya ya, ternyata didominasi oleh saham-saham digital ya, baik itu GoTo ya, GoTo, Arto, TLKM, EMTK, BBYP dan Buka. Ini peringkat 6 besar yang dimana 6 saham ini menjadi pemberat IHSG sepanjang tahun 2022. Ya, maka di sini ya bisa kita simpulkan untuk sektoralnya ya. Jadi di tahun 2022 ini sektor yang manggung untuk tahun ini adalah sektor energi, di mana sektor IDX energi ini sepanjang tahun 2022 naik 101,8%. Dan kebanyakan di dalam sektor energi ini adalah saham-saham batubara ya. Jadi kalau kita melihat saham-saham batubara yang umum ya, seperti ITMG, Adaro, PTBA itu memang naik semua ya, rata-rata naik 100%. Ditambah juga dengan Bayan Resources tadi yang naik 600% ya, membuat indeks sektor energi ini naik 101% sepanjang tahun 2022 ini. Cuman ya, dilihat untuk sektor pemberatnya ternyata ada di sektor teknologi, di mana sektor teknologi ini mengalami penurunan 43,61% sepanjang tahun 2022 ini ya. Jadi ibaratnya sektor energi ini manggung di tahun 2021 kemarin, ya akhirnya di tahun 2022 ini meletuslah sudah ya. Artinya saham-saham teknologi ini turun dan menyumbangkan penurunan IHSG. Nah, itu tadi sekilas mengenai kondisi IHSG kita. Nah, sekarang kita coba lihat faktor makroekonominya ya. Di tahun 2022 ini kita sudah menyaksikan ya bahwa market kita bisa dikatakan susah naik gara-gara adalah inflasi Amerika ya. Dimana ketika inflasi Amerika naik membuat suku bunga Amerika ini juga dinaikkan, akhirnya membuat investor asing pada kabur, kira-kira seperti itu ya. Ketika investor asing kabur ya otomatis dolarnya naik ya, IHSG turun. Nah, sekarang kita lihat perkembangan inflasi di Amerika sepanjang tahun 2022 ini. Jadi kalau kita melihat historinya ya, puncak-puncaknya inflasi di Amerika terjadi pada bulan Juni, di mana bulan Juni inflasi Amerika menyentuh level tertingginya yaitu sebesar 9,1%. Ini kenaikan yang sangat signifikan. Tapi setelah bulan Juni alias masuk bulan Juli sampai bulan November ini sudah terjadi penurunan, di mana untuk periode bulan November 2022 inflasi di Amerika mencapai level 7,1% ya. Jadi sudah turun cukup signifikan. Dan karena inflasi di Amerika naik, maka sudah otomatis suku bunga The Fed ya atau Fed Fund Rate-nya ini juga ikut naik. Di mana di bulan Januari Fed Fund Rate-nya masih di kisaran 0,25% dan akhirnya sampai bulan November tahun 2022 ini Fed Fund Rate sudah naik sampai ke level 4,5% ya. Jadi levelnya antara 4,25% sampai 4,5%.
Nah, ini kenaikan yang cukup agresif ya. Kenaikan rata-ratanya setiap kali naik biasanya sampai 75 basis point. Dan kebetulan bulan November kemarin sudah mulai melunak ya, alias naiknya 50 basis point. Harapannya di tahun depan nanti itu kenaikannya sudah tidak agresif lagi, alias hanya naik 25 basis point saja. Jadi itu harapan kita semua ya. Cuman di sini perlu kita garis bawahi, ketika Fed Fund Rate belum bertemu dengan inflasi Amerika, maka potensi kenaikan suku bunga itu masih terjadi untuk tahun depannya. Sekarang kita juga masuk ke GDP Amerika, atau kita prosentasekan sebagai pertumbuhan ekonomi Amerika ya. Di tahun 2022 ini Amerika sempat terjadi resesi, di mana kuartal 1 dan kuartal 2-nya Amerika mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus. Cuman kebetulan di posisi kuartal 3 pertumbuhan ekonomi Amerika sudah positif. Jadi secara tahunan saat ini kenaikan pertumbuhan ekonominya 1,9% ya. Jadi naik tipis ya. Harapannya di tahun depan pertumbuhan ekonomi Amerika juga bisa ikut naik lagi ya, alias tidak menjadi resesi ya. Karena kalau misalkan Amerika resesi ya sudah, akibatnya bisa berdampak termasuk ke IHSG kita. Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia sendiri juga mengalami hal yang sama ya, yaitu menaikkan suku bunga Bank Indonesianya ya, atau 7 days reverse repo rate-nya Bank Indonesia. Di mana di tahun 2022 ini di awal tahun BI rate-nya ini masih berada di level 3,5%. Kemudian sampai di bulan Desember ini akhirnya BI rate sudah naik menjadi 5,5%. Jadi kenaikannya juga cukup signifikan. Tapi kalau di Indonesia sendiri lebih aman ya, karena dibandingkan dengan inflasi yang sebesar 5,4%, maka seharusnya kenaikan BI rate-nya ini sudah maksimal, kira-kira seperti itu. Jadi harapannya di tahun depan BI rate-nya tetap atau justru menurun ketika nanti inflasi menurun. Dan kalau misalkan inflasi ini menurun, suku bunga BI rate ini juga menurun, ini bisa menjadi sentimen positif untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, dari pemaparan tadi saya bisa menyimpulkan ya, jika tidak ada force majeure ya, atau tidak ada kejadian di luar skenario kita, seharusnya tahun 2023 itu menjadi prospek yang cerah untuk pasar keuangan kita ya, terutama IHSG kita. Ada beberapa faktor. Yang pertama, tadi antara inflasi dan suku bunga Amerika harapannya adalah segera bertemu. Ya, jadi inflasinya turun, suku bunga Amerikanya naik, maka harapannya segera bertemu. Ketika bertemu nanti, berarti kenaikan suku bunga The Fed itu sudah tidak agresif lagi, jadi lebih ke melandai, dan harapannya bisa menurun seiring dengan menurunnya juga inflasi. Dan biasanya ketika suku bunga Amerika ini menurun atau stabil, maka suku bunga bank di Indonesia atau suku bunga Bank Indonesia BI rate kita itu juga harapannya stabil. Dan ketika stabil inilah biasanya akan membuat market ini lebih bergairah. Kenapa? Karena market ini menuntut kepastian. Jadi kalau ada agresivitas yang naik ya, suku bunga agresif naik, biasanya direspon negatif ya. Harapannya tahun depan ini sudah mulai stabil. Kemudian di tahun 2022 ini kita menyaksikan yang menjadi pemberat IHSG adalah meletusnya saham-saham digital. Nah, sekarang pertanyaannya kan di tahun 2022 ini saham-saham batubara nih yang manggung, yang naik. Indeksnya saja naik 100%. Pertanyaannya, apakah tahun depan akan terjadi peletusan juga di saham batubara? Kalau menurut saya tidak meletus ya. Koreksi mungkin iya, tapi tidak meletus ya. Terutama sih Bayan Resources-nya ini harusnya dia tahun depan kemungkinan besar akan koreksi ya. Cuman untuk mayoritas saham-saham batubara yang lainnya seharusnya tidak meletus. Karena menurut saya saham-saham batubara selain Bayan Resources ini masih masuk dalam saham yang kategori valuasinya masih wajar seperti itu ya. Jadi tidak overvalue seperti saham-saham digital di tahun 2021 kemarin ya. Artinya tahun 2022 ini seharusnya tidak ada gelembung yang pecah dari salah satu sektor di bursa kita. Nah, disitulah seharusnya market akan mengapresiasi. Nah, itu dua skenario utama untuk mengharapkan atau untuk memproyeksikan bahwa tahun 2023 cerah jika tidak ada force majeure lagi ya. Dan semoga kita doakan sama-sama IHSG di tahun 2023 benar-benar cerah.
Oke, itu tadi sekilas review atau pandangan saya mengenai prospek market di tahun 2023 yang cerah seperti itu ya. Dan sekali lagi ini hanyalah analisa saya pribadi, kadang analisa saya pun juga bisa mengalami kesalahan ya, atau kadang ada hal-hal tertentu yang tidak masuk dalam faktor yang saya perhitungkan yang membuat akhirnya skenario tadi tidak berjalan lancar ya. Nah, maka pastikan teman-teman mengatur sendiri resiko maupun portfolio masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.